Berperan sebagai perempuan atau sebagai ibu di keluarga saja kadang Beratnya minta berat, ampun. terutama eh, bagaimana mengesampingkan kepentingan pribadi untuk kepentingan orang banyak. Menurut lu sendiri, apa peran penting seorang perempuan dalam mencapai sebuah tujuan, baik di dalam keluarga maupun dalam kapasitas besar, seperti yang dilakukan Ibu Mega dan juga perempuan Indonesia lainnya yang sampai sekarang masih aktif dalam membangun negeri ini? Mendukung dan berpikir positif. Mendukung dan selalu berpikir positif. Menjadi cerdas. Berpendidikan tinggi. Itulah peran seorang perempuan. Punya kasih sayang yang tulus terhadap siapapun. Makanya disebut ibu kota, Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi. Kasih sayang seorang perempuan yang tulus, itulah yang menjadikan penyejuk dari sebuah negara. Dan menurutku Ibu Megawati salah satu perempuan yang punya kasih sayang yang tulus. Ya terbukti partainya, terbukti anaknya. Ada kan anaknya Puan Maharani. Di kondisi sendirian pula. Harusnya kan diambil positifnya. Iya. Sebagai semangat, sebagai motivasi. Kita ini nggak tahu. Hati kita ini udah hitam kelam kebanyakan. Makanya ngambil negatifnya aja. Salah satu juga sifatnya Ibu Mega itu yang nggak banyak dimiliki orang. Kalau sudah yakin akan sesuatu itu, sampai kapanpun dia akan pegang. Dan sampai kapanpun akan diwujudkan. Makanya selalu, apalagi kalau lagi mau pemilu, mau mendekati pemilu, kata-katanya itu sangat ditunggu. Kalau aku pribadi, aku tidak. Aku hanya kenal Ibu Mega itu lewat televisi. Tapi yang bikin aku salut dengan Ibu Mega itu adalah Ibu Mega pribadi yang tidak berkeluh kesah, yang tidak banyak berkeluh kesah dalam hidup. Ibu Megawati salah satu pribadi yang bermental kuat, sangat kuat. Ibu Megawati menurutku salah satu pribadi yang teguh dalam pendirian. Ibu Mega ini kalau dia tidak suka, tidak suka. Tidak kamuflase. Ya. Kalau dia suka, suka.
cara dia menyampaikan pidato itu kan dari dialeknya itu, dari intonasinya itu kan intonasi omongan dari seorang ibu kan gitu. Nah cuma karena pengaruhnya kuat, diakui atau tidak buat Indonesia ini, makanya yang dicari kesalahan-kesalahannya aja, bukan prestasi. Ya. Nah, Ibu Megawati begini orangnya, mimpi aja tidak bisa, jangankan untuk jadi presiden, mimpi aja ketinggian, dia udah jadi presiden. Nah, Ibu Megawati begini-begini, ngurusin diri sendiri aja kita ini susah, dia ngurusin partai. Ah, Ibu Megawati, sok-sok nasionalisme. Diakui atau tidak, dia anak seorang presiden pertama Indonesia yang memerdekakan Indonesia ini. Jadi kalau kita sembarang nilai atau sembarang ngomong, apalagi mengambil hal buruknya aja, menurutku kita nggak tahu diri. Jadi siapapun yang menilai buruk tentang Ibu Megawati ini, buruknya aja. Ya itu orang yang nggak suka sama dia aja. Karena kalau orang baik menilai itu, hal buruk dikritik, hal baik juga diomongin. Ya. Nah itu yang benar. Dan ada solusi. Iya. Jadi pengkritik yang benar itu adalah yang nggak bagus dikritik, Ya. diberi solusi, yang bagus pun dikatakan. Ini kan setiap yang nilai itu seperti nggak ada bagusnya. Dan itu yang diterkenal, yang dipiralkan. Jadi siapapun yang hanya menceritakan keburukan seseorang tanpa sedikit pun menceritakan kebaikannya, menurutku itu orang yang jahat. Karena kalau orang yang baik itu, hal yang nggak baik ya dia kritik dan dia beri solusi. Hal yang baik dia ceritakan juga, jadi seimbang. Jadi tanda-tanda orang yang baik, nah gitu. Bagaimana tanda-tanda orang yang baik? Silahkan. Ketika ada hal yang nggak bagus, dia ceritakan, dia kritik, kemudian diberi solusi. Oke. Kemudian dia ceritakan juga kebaikan dari orang itu. Nah itu orang baik. Ya. Tapi kalau ada seseorang yang hanya menceritakan keburukan, nah itu orang yang jahat. Semoga tips ini berguna buat kalian. Malu lah ngomong begitu. Misalkan kalau aku mau mengkritik omongan Ibu Megawati tentang pengajian, yang aku salahkan adalah ketika Ibu Megawati ngomongin tentang perempuan yang pergi ke pengajian, harusnya dijelaskan semua biar tidak salah pengertian. Jangan sedikit, karena tidak semua orang paham dengan yang dia dijelaskan. Maksud omongannya bahwa seorang perempuan itu tidak hanya pengajian yang dia lakukan, tidak hanya arisan, ya masih banyak hal lain. Nah maksudnya gitu, jangan
pendek begitu. Tidak hanya berkegiatan lain sehingga keluarga jadi terlalaikan. Yang kedua Pak Ibu Megawati ngomong aku ini haji berapa kali kan gitu ya. Ya, Nah menurutku apa yang ingin dia sampaikan itu, aku juga beragama Islam. ya, Aku juga pernah naik haji. ya. Tapi walau aku ini haji, tidak hanya itu aja yang kulakukan, masih banyak hal lain yang kulakukan, tanggung jawab lain. Nah, bagi yang paham, bagi yang tidak paham pasti ngomong alangkah sombongnya. Mm-mm. Karena kita ini kadang-kadang lebih banyak yang nggak paham daripada yang paham.